10 fakta negara paling religius di dunia. Nomor 10. Somalia, skor religiositas 99,8. Somalia adalah negara yang memiliki sejarah spiritual menarik. Agama-agama tradisional Afrika, Islam, dan kekristenan, Kristen dan Katolik, meninggalkan jejak di salah satu negara Afrika Timur ini. Islam memainkan peran penting di Somalia sejak abad ke-7. Bahkan, Somalia merupakan salah satu tempat pertama yang memeluk agama Islam. Islam menyebar dengan cepat di seluruh semenanjung Arab dan Somalia menjadi pusat penting pembelajaran bagi dunia Muslim. Nomor 9. Nigeria, skor religiositas 99,7. Dalam hal budaya dan masyarakat, Nigeria adalah negara yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam dengan mayoritas Islam Sunni. Menurut perkiraan tahun 2018 dalam The World Factbook oleh CIA, populasinya diperkirakan 53,5% Muslim, 45,9% Kristen, 10,6% Katolik Roma dan 35,3% Kristen lainnya. Asal-usul Islam di Nigeria berawal pada abad ke-15, yakni ketika Islam diperkenalkan melalui penyebaran Kekaisaran Songhai. Islam menyebar dengan cepat di seluruh Nigeria sehingga menjadi agama mayoritas. Nomor 8. Bangladesh, skor religiositas 99,5. Bangladesh adalah negara dengan sejarah spiritual yang panjang dan beragam. Agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen meninggalkan jejak di negara ini. Buddhisme dan Hinduisme tiba di Bangladesh pada abad ke-3. Berdasarkan sejarah, kedua agama tersebut dibawa oleh para pedagang dari India dan China. Hindu dan Buddha pun dengan cepat menyebar di kalangan kelas penguasa dan seluruh negeri dengan pembangunan kuil-kuil dan biara-biara. Sementara itu, agama Islam tiba di Bangladesh pada abad ke-6 melalui pedagang Muslim dari Timur Tengah. Islam secara bertahap menyebar di seluruh wilayah Bangladesh sehingga menjadi agama dominan. Nomor 7. Ethiopia, skor religiositas 99,3. Ethiopia adalah negara di Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Menurut tradisi Ethiopia, pengenalan agama kekristenan ke Kekaisaran Aksum terjadi pada abad ke-4 Masehi, yakni ketika seorang misionaris berbahasa Yunani, Frumentius, menggantikan Raja Ezana. Hal ini menandai awal dari sejarah panjang agama Kristen di Ethiopia. Selain Kristen, agama Islam juga memiliki sejarah panjang di Ethiopia. Menurut sejarah, komunitas Muslim pertama diyakini tiba di Ethiopia sejak abad ke-7. Meskipun tetap menjadi agama minoritas, Islam telah memiliki dampak signifikan terhadap budaya dan sejarah di Ethiopia. Nomor 6. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share, dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 6. Yaman, skor religiositas 99,1. Yaman adalah negara dengan sejarah spiritual yang menarik. Yudaisme, kekristenan, dan Islam juga turut meninggalkan jejak penting di negara ini. Islam telah memainkan peran penting di Yaman sejak abad ke-7 Masehi, yakni ketika Nabi Muhammad mengirim menantunya sebagai gubernur Yaman. Dari sana, Islam menyebar dengan cepat di seluruh semenanjung Arab dan Yaman menjadi pusat pembelajaran dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Muslim. Selain itu,
Yudaisme juga memiliki akar yang dalam di Yaman sejak komunitas Yahudi pertama tiba sejak abad ketiga. Saat ini, Yaman adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Nomor 5. Malawi. Skor religiositas 99. Malawi adalah negara dengan warisan spiritual yang kompleks melalui agama-agama tradisional Afrika, kekristenan, dan Islam. Agama-agama itu disebut berperan dalam membentuk budaya dan sejarah Malawi. Selama berabad-abad, Malawi menjadi rumah bagi campuran agama tradisional Afrika yang beragam. Hingga saat ini, sebagian besar orang masih mengikuti praktik-praktik ini bersamaan dengan keyakinan lain. Kekristenan pertama kali dikenalkan kepada Malawi oleh para misionaris Eropa pada abad ke-19. Selain Kristen, agama Islam juga memiliki sejarah panjang di Malawi, yakni sejak pedagang Muslim pertama tiba di pantai Afrika Timur. Nomor 4. Indonesia, skor religiositas 98,7. Saat ini, Indonesia mengakui 6 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada abad pertama dan kedua Masehi, agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India dan China. Kedua agama tersebut menyebar dengan cepat di seluruh kepulauan dan menjadi populer di kalangan elit. Sementara itu, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui pengaruh para pedagang Muslim dari Timur Tengah. Islam secara bertahap mendapatkan pijakan di seluruh negeri dan akhirnya menjadi agama mayoritas di Indonesia. Tidak hanya bangsa India, China, dan Timur Tengah, bangsa Eropa juga meninggalkan pengaruhnya. Pada lanskap keagamaan Indonesia dengan memperkenalkan kekristenan pada abad ke-16. Nomor 3. Sri Lanka, skor religiositas 98,6. Sri Lanka memiliki sejarah agama yang panjang dan beragam. Pulau ini telah menjadi rumah bagi berbagai tradisi dan praktik keagamaan selama berabad-abad, dengan pengaruh dari Hinduisme, Buddha, Islam, dan kekristenan. Buddha diperkenalkan ke Sri Lanka pada abad ke-3 SM oleh biksu misionaris, Mahinda, yang dikirim oleh Kaisar India Ashoka untuk menyebarkan agama Buddha ke Sri Lanka. Selain itu, agama Islam juga diperkenalkan ke Sri Lanka pada abad ke-7. Sementara kekristenan memulai jejaknya di Sri Lanka melalui para penjajah Eropa pada abad ke-16. Keberagaman agama di Sri Lanka mencerminkan sejarah kompleks dan beragam dari pulau ini. Nomor 2. Mauritania, skor religiositas 98,5. Mauritania terletak di Afrika Utara. Negara ini memiliki sekitar 4 juta penduduk dengan mayoritas menganut agama Islam. Meskipun tidak terlalu beragam dari segi agama, Mauritania memiliki keberagaman bahasa cukup kaya. Bahasa Arab adalah bahasa resmi Mauritania, tetapi banyak penduduk yang berbicara bahasa Prancis, serta bahasa-bahasa lokal, seperti Soninke, Pular, dan Wolof. Nomor 1. Djibouti, skor religiositas 98,2. Djibouti adalah negara yang terletak di tanduk Afrika dan berbatasan dengan Laut Merah. Islam telah memainkan peran sentral dalam identitas Djibouti selama berabad-abad dengan mayoritas penduduknya menganut Islam Sunni.
Asal-usul Islam di Djibouti berawal pada abad ke-7, yaitu ketika para pedagang dan pemukim Arab memperkenalkan Islam ke wilayah tersebut. Salah satu faktor yang membuat penyebaran Islam berlangsung dengan cepat di Djibouti adalah lokasi yang persimpangan perdagangan dan pertukaran budaya antara Afrika dan Timur Tengah. Gimana guys, menarik kan? Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen dan viralkan.